Ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor, sebagai pelapor. Ya. Gimana Pak Firly tadi di Brontong berapa pertanyaan sama penyidik sendiri dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, jadi pertanyaannya banyak banget. Ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat-ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Denis. Nah terusnya habis itu sedetil itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan, dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Berapa pertanyaan tadi? Total berapa pertanyaan ya Bang? Banyak banget belasan lah. Lebih 2. Oh lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget. Ada kerugian maksudnya? Kerugiannya? Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang udah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta? Iya, 100 juta. Terus? Iya, kalau ini adalah ke ranah pidana berarti kan artinya tuntutannya hukuman badan. Artinya kerugiannya berarti nantinya udah terima gitu kerugian. Ya, yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya, emang ya. Dan ini kalau melaporkannya penipuan. Ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke panggal, saya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Flashback sedikit mungkin, kejadiannya itu kapan sih? Maksudnya? Kejadiannya itu awalnya awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya. Itu pas Lebaran. Kemarin persis Lebaran. Pas Lebaran. Nah pihak sana kan terutama orang tuanya ya. Iya. Kalau menyatakan kalau yang bersangkutan tuh mengalami ada kelainan. Iya. Gimana menanggapinya Mas Uya? Kalau rumah sakit jiwa. Iya gini, kalau masalah jiwa itu apakah bisa dituntut? Oh saya nggak ngerti kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Akhirnya kan jadi badut kan, jadi ketawaan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Yang tahu pasti ya pihak polisi yang pasti akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi, dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan Bang ya. Udah ada proses, udah LP gitu kan. Dan Denis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Gara-gara lu. Lah gua kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, ya. Udah balik. Laporan sendiri itu kapan sih Mas Uya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Lupa tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa. Iya. Maksudnya untuk laporan ini mungkin memberikan efek jerah apa untuk mempidanakan dia atau sudah apa? Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan udah waktu awal kan diam saja. Ya Denis yang berkoar-koar, karena Denis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja, tapi ya kasihan mulu. Ya gue kasihan mulu sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerah. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya, korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Sampai gak di rumah. Ada sampai gak di rumah juga itu di Denis ya. Saya kasihan.
Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke, setelah laporan kemarin, apakah ada komunikasi dari pihak pihak KPI dia sendiri mulai pengacaranya atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Bentuk ancamannya kemarin tadi kan sempat nyinggung soal ada ancaman. Ya, ya. Bentuk ancamannya mungkin. Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, ternyata saya nggak ngancam sama sekali. Terus UU ITE dan lain sebagainya. Terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya. Itu ego saya akhirnya timbul lah. Bukan ego sih sebenarnya, adalah biar ada efek kalau dia tidak melakukan hal ini lagi. Tapi baru pertama Bang, kena tipu. Dan dirugikan banyak orang, bukan cuma kita doang. Bang Uya baru pertama kali kena tipu. Kena tipu. Oh, zaman dulu, zaman kuliah pernah kena tipu lah gue. Mobil gue sampai sekarang ada yang masih belum balik, tapi surat-surat di BPKB masih ada, ditipu teman sendiri. Terus terakhir tahun lalu juga gue ditipu juga yang soal travel di Bali itu gitu kan. Nah sekarang ini jadi mungkin kok berapa kali gue kena tipu, tapi gue selalu kasihan mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan, orang-orang yang sebelumnya, mereka tuh menyelesaikannya apa mungkin pendekatannya ke gue juga tidak segarang ini gitu. Gue nggak diancam, nggak digertak, nggak malah dia jadi lebih galakan dia gitu. Jadi ya sekarang ini mungkin beda atau, tapi menurut gue sih gini, karena di sini nih udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jera aja supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum gitu aja. Bentuk ancaman ke Mas Uya apa? Iya, tunggu. Apa? Dengan Raffi Ahmad sendiri kemarin kan sudah bertukar cerita Iya. perihal masalah yang sama dengan orang yang sama MZ sendiri. Iya. Gimana, Pak? Ya, kalau Raffi Ahmad dia juga nanti akan berbicara juga. Tapi ini kan hubungannya, kasusnya nggak berhubungan dengan kasus gue, cuma dengan orang yang sama. Jadi ya itu Raffi atau pihak Raffi yang akan harus kasih keterangan sih, walaupun ada beberapa orang yang berhubungan dengan kasus itu kemarin udah sempat datang ke podcast saya. Kayak hari ini saya juga upload yang namanya dipinjam sama Mbak itu untuk kasus Raffi, yang nama buat dipinjam rekeningnya, udah ngasih keterangan di tempat saya gitu. Jadi banyak korban nih, nggak hanya Pak Uya nih. Ya, cuman pada laporan saya ini saya hanya merujuk pada kasus saya pribadi ya gitu. Mas Uya, bentuk ancamannya seperti apa? Udah 35 juta udah dikembaliin sama Mas Uya. Gini, intinya adalah saya tidak pernah meminta untuk uang saya dikembalikan dengan cara dicicil. Dari awal saya selalu bilang bahwa mbaknya yang selalu bilang bahwa setelah tahu ini saya ditipu, dia mengakui juga, saya ada rekaman suaranya. Dia sendiri yang bilang bahwa sorry, saya akan refund uangnya, bukan saya yang meminta uang dikembalikan. Dan saya minta kalau emang ada etikat baik, kembalikan uang saya 100 juta utuh, tidak usah dilebihin, tidak usah dikurangin. Dan saya tidak pernah meminta bahwa cicil dong, lo bisa kredit, nggak pernah satu kali pun saya ngomong gitu. Berarti soal 35 juta itu betul udah ditransfer?